saya ini kelemar-kelemar. Ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya mau kasih poin. Sopan santun itu adalah kemunafikan di dalam politik. Itu intinya tuh. Jadi nggak perlu ada sopan santun. Kita kasih kritik dalam upaya untuk menghasilkan perubahan ini. Dalam upaya menghasilkan perubahan. Perlu solusi nggak perlu solusi. Siapa yang mesti bikin solusi? Orang yang kita gaji. Kalau saya kritik tukang kebun saya, karena dia nggak bisa siram bunga dengan baik, maka saya minta dia ulangi cara menyiram bunga. Bukan saya yang ambil alih terus saya siramin bunga saya. Ngapain gua bayar tukang kebun? Apalagi tukang kebun yang saya suruh ngurus negara itu. Masa saya minta solusi pada saya? Orang saya udah gaji, dia buat cari solusi kok. Kan itu logik yang simpel itu. Tempat berkumpulnya akal sehat, monumen akal sehat, monumen akal sehat. Monas itu adalah tempat berkumpulnya, teman semua yang hari ini juga sudah menyaksikan kami dan bergabung bersama kami di channel YouTube Greenpeace Indonesia, channel YouTube Bersihkan Indonesia, dan channel YouTube FNN yang secara langsung menyiarkan diskusi yang kali ini berjudul Jokowi, The King of Lip Service. Pakai tanda tanya ya, jangan lupa. Oke, Bang Rocky, saya sedikit banyak ingin juga meminta tanggapan Bang Rocky gitu ya. Lagi-lagi kita bicara, tadi Mbak Asvin sempat menyinggung bahwa di sini sudah jelas konflik kepentingannya. Gitu. Bagaimana kemudian Rektorat UI gitu ya memanggil beberapa mahasiswa dari pengurus BEM ini yang seharusnya harusnya mereka tidak menggunakan relasi kuasa itu gitu, karena ini adalah kebebasan berpendapat dan harusnya mereka bangga gitu masih mempunyai mahasiswa yang peduli gitu ya dengan kondisi negeri ini dan berani mengambil sebuah standing position untuk mengkritik gitu apa yang sebenarnya salah gitu ya. Dan di sini tadi Mbak Asvin juga sudah sempat mengatakan ada konflik kepentingan juga gitu. Nah, saya sedikit banyak mau tanya pandangan Bang Rocky. Kita sering sekali sebenarnya dari begitu banyak diskusi bicara tentang bagaimana pemerintahan Jokowi saat ini menghasilkan begitu banyak regulasi, norma hukum, norma kebijakan yang sebenarnya sangat tidak berpihak kepada rakyat dan menguntungkan kepentingan oligarki tadi. Nah, apakah sebenarnya pengaruh oligarki ini sudah sejauh itu masuk kemudian tidak hanya di level pemerintahan saja, tidak hanya di level wakil rakyat saja gitu, tapi memang sudah masuk pengaruhnya gitu ya, sampai kemudian memberikan tekanan atau pressure yang cukup besar gitu ke kampus-kampus untuk sedikit banyak membatasi suara dari mahasiswa yang sebenarnya sudah sangat vokal terhadap kondisi negara kita. Silakan Bang Rocky. Bang Rocky mohon maaf masih di mute. Di mute ya, tapi bibir saya terbaca kan geraknya. Tapi nggak kedengeran Bang, jadi monggo Bang silakan. Ya maksudnya baca gerak bibir saya karena itu lip service juga tuh. Jadi saya anjurkan dulu supaya BEM UI memanggil rektor pada hari Minggu depan itu, hari Minggu persiapan Minggu. Buat apa? Buat minta dia terangkan mengapa dia jadi komisaris BRI itu. Berarti didapat 2 kali gaji itu. Artinya BEM UI berhak untuk menagih kualitas pendidikan. Kan rektor disuruh oleh negara untuk jadi pemimpin universitas full time supaya kurikulum UI itu dibikin bagus.
Nah sekarang rektor punya 2 kerjaan, berarti mahasiswa cuma dapat separuh ilmu pengetahuan karena rektor sibuk sebagai komisaris dan dia digaji 2 kali itu nggak boleh. Jadi silahkan BEM UI layangkan surat pada rektor, minta diterangkan mengapa kami mahasiswa UI hanya dapat separuh pengetahuan gara-gara rektor hanya separuh hari ada di kampus, separuh harinya lagi ngurusin bisnis BUMN. Itu etikanya begitu, itu poin pertama tuh. Poin kedua, saudara Dias ini dia harus di DO aja tuh, nggak perlu lagi dia kuliah karena dia udah terlalu pintar. Tadi dia terangkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya apa itu demokrasi, apa itu esensi kritik, apa itu artinya kehidupan kampus. Udah, jadi silahkan dia minta di DO karena Anda harus langsung dapat ijazah, nggak perlu lagi kuliah. Itu soalnya. Karena itu kalau ada orang yang kritik bahwa BEM itu ngomong tanpa data, ngomong tanpa metodologi itu. Barusan si Dias mengatakan seandainya itu forum akademis, dia akan datang dengan kekuatan pikiran yang berlebih itu. Jadi memang buat apa nanggapi kekuasaan yang modalnya lip service dengan ilmu pengetahuan? Ya cukup aja dengan satir kan, itu udah lebih dari cukup menanggapi kekuasaan semacam yang dipimpin oleh Jokowi sekarang. Jadi benar nggak perlu pakai analisa data segala macam itu untuk membantah sesuatu yang levelnya itu rendah itu. Udah betul yang dilakukan oleh para mahasiswa ini. Nah, sebetulnya kalau dikatakan lagi bahwa iya tapi mahasiswa kalau kritik pakai tata krama, pakai sopan santun. Saya mau kasih poin. Sopan santun itu adalah kemunafikan di dalam politik. Itu intinya tuh. Jadi nggak perlu ada sopan santun. Kita kasih kritik dalam upaya untuk menghasilkan perubahan itu. Dalam upaya menghasilkan perubahan. Perlu solusi nggak perlu solusi. Siapa yang mesti bikin solusi? Orang yang kita gaji. Kalau saya kritik tukang kebun saya karena dia nggak bisa siram bunga dengan baik, maka saya minta dia ulangi cara menyiram bunga. Bukan saya yang ambil alih terus saya siramin bunga saya. Ngapain gue bayar tukang kebun? Apalagi tukang kebun yang saya suruh ngurus negara itu. Masa saya minta solusi pada saya? Saya udah gaji, dia buat cari solusi kok. Kan itu logik yang simpel itu. Jadi terlihat bahwa tadi saya baca juga Pak Jokowi bilang begitu. Iya silakan kritik, tetapi ingat ya ini adalah negara yang ada tata kramanya tuh. Tata krama itu antara orang, bukan antara kritikus dengan orang yang dikritik. Nggak ada. Bagaimana kita mau kritik kalau dipasang pagar tata krama tuh? Jadi kritiklah sekeras-kerasnya. Yang nggak boleh adalah nonjok hidung seseorang. Walaupun hidungnya sepanjang Pinocchio, kita nggak boleh tonjok. Karena di situ batas kriminalitas. Begitu Anda sentuh tubuh seseorang, itu bukan lagi kritik, tapi itu menghina otonomi tubuhnya tuh. Jadi itu dalilnya begitu tuh. Nah sekarang ada problem. Akhirnya seluruh simpanan kecurigaan muncul pada publik sehingga BEMS Indonesia menganggap bahwa kalau begitu caranya itu artinya Presiden Jokowi sama seperti Pak Harto dulu itu. Ya waktu Pak Harto problem problemnya silakan kasih kritik tapi jangan melanggar aturan. Kita kasih kritik untuk melanggar aturan. Aturannya mana? Aturan yang sedang kita kritik tuh. Jadi kita putar-putar seolah-olah mahasiswa itu nggak mampu untuk nyusun argumentasi. Kalau orang yang kita kritik mampu mendengarkan argumentasi, kita pakai argumentasi. Kalau orang yang kita kritik itu hanya mampu untuk mendengarkan bahasa tubuh, kita pakai bahasa tubuh. Jadi kita sesuaikan kritik kita dengan posisi orang itu. Kalau orang itu cuma mampu membaca komik, ngapain kita kasih literatur yang berat-berat sebagai dasar kritik? Itu dia nggak bisa baca juga kan? Jadi udahlah sesuaikan aja frekuensinya tuh. Dan itu memang kegiatan mahasiswa. Nah mengundang mahasiswa di hari Minggu itu memang menjengkelkan. Hari Minggu itu hari pacarannya mahasiswa, ngapain ganggu mahasiswa lagi pacaran? Kan ini rezim goblok. Jadi ini mengganggu sebetulnya. Jadi saya mengerti mengapa mahasiswa marah. Jadi dia lagi santai. Di UI itu biasa kalau hari Minggu nggak ada COVID itu penuh mahasiswa naik sepeda atau lari di hutan UI atau manjat dinding anak-anak Mapala tuh. Saya suka ada di situ tuh. Jadi itu mengganggu kenikmatan mahasiswa. Lalu dianggap darurat. Ya darurat itu karena panik bocor seluruh informasi lalu masuk ke
Presiden Jokowi, nanti Presiden Jokowi mungkin marahin, kenapa saudara rektor UI membiarkan anak-anak itu untuk menghina saya. Kamu nanti nggak ada potensi untuk saya angkat lagi jadi menteri kalau terjadi reshuffle. Kan begitu psikologinya kan. Lalu rektor merasa, waduh, daripada gua nggak jadi menteri, mending hukum dulu seseorang supaya ada bukti bahwa dia itu menegakkan aturan. Ternyata Pak Jokowi tadi bilang ya nggak ada soal tuh. Jadi sekarang yang jadi soal adalah rektor UI harus mempertanggungjawabkan ulahnya dia itu yang bikin keonaran, sehingga seluruh rakyat sekarang juga ikut membuli Presiden Jokowi. Kan kasihan Presiden Jokowi kan, itu bahannya sepele kok, itu cuma gambar begituan. Gara-gara rektor UI, seluruh media massa sekarang membuat gambar Presiden Jokowi yang diolok-olok itu, dan terlihat bahwa nggak ada satu media pun sekarang yang menyembunyikan olok-olok itu. Jadi media seolah-olah bergembira, ini ada kesempatan nih buat memamerkan meme itu. Biasanya media pro istana itu nggak mau tuh, paling dia cuma bikin teks. Sekarang gambarnya dimuat. Itu artinya membuktikan bahwa Presiden Jokowi bukan lagi media darling. Nggak ada lagi yang mau membela Presiden Jokowi. Satu-satunya kekuatan Presiden Jokowi sekarang tinggal buzzer dan hacker itu. Jadi bayangkan kekuasaan yang tadinya diagung-agungkan, dipuja-puja, sekarang pengikutnya tinggal hacker dan buzzer. Karena itu tadi Presiden Jokowi, kalau saya analisis tadi ya, Presiden Jokowi tiba-tiba disorongkan mikrofon oleh wartawan, dan Jokowi menerangkan bahwa dia nggak tersinggung, tapi gini itu. Kita bayangkan bahwa dia sebetulnya tersinggung, karena itu dia undang wartawan untuk sodorkan mikrofon supaya dia ada alasan untuk menerangkan. Kalau kita belajar sedikit tentang gesture dalam psikologi itu begitu. Jadi orang yang tersinggung ingin menyampaikan sesuatu, tetapi dia mesti poles sendiri dengan menahan kemarahan itu. Kita bisa baca itu di dalam ilmu psikologi. Jadi tetap Presiden jengkel. Karena itu secara bawah sadar Presiden tambahkan predikat. Iya, silakan kritik. Lalu dia berhenti sana. Tapi ingat itu adalah ancaman itu. Tapi ingat, ini negara yang berdasarkan tata krama. Jadi ketatakramaan itu akan membatalkan kualitas kritik. Jadi kita hitung sekarang tata kramanya apa yang mesti kita ucapkan. Ada yang paling utama ada tata krama dalam kerajaan Jawa itu, bahwa mesti mengesot untuk menghadap raja itu, PP di depan alun-alun. Ini yang mesti kita ingatkan, bahwa jangan pakai predikat tambahan pada demokrasi. Demokrasi itulah kritik, titik. Tata krama bukan bagian dari demokrasi. Itu kita bertata krama pada manusia, pada orang gitu, yang lebih tua, yang lebih soleh, kita tata krama. Tapi terhadap pejabat publik nggak boleh ada tata krama. Intinya begitu, supaya clear. Kalau ada tata krama, kita akan edit bahasa kita tuh, sehingga terjadi pleonasme, terjadi manipulasi di dalam pesan. Jadi saya kira itu poin pertama. Jadi nanti kita lanjutkan lagi. Dias, terima kasih ya. Siap, Bang Rocky. Baik, ya. Terima kasih Bang Rocky. Jadi sebenarnya poinnya clear sekali ya, bahwa pada saat kita bicara kritik itu sebenarnya memiliki tingkat kebebasan gitu ya. Dan kalau kita bicara tata krama, akhirnya akan ada begitu banyak sebenarnya limitasi gitu ya dari tata krama itu sendiri gitu. Dan nggak apa-apa Dias, nggak usah pusing kalau nanti ada yang nantang, harusnya kasih solusi, jangan cuma bisa kritik aja. Tadi Bang Rocky sudah kasih poinnya tuh. Jadi nggak ada masalah, karena memang ini adalah porsi kita gitu ya. Porsi kita pada saat memang tidak ada kebenaran yang mutlak gitu, yang kemudian dihasilkan oleh negara atau oleh pemerintah itu sendiri gitu. Dan karena itu kenapa dibutuhkan titik-titik kontrol, dan harusnya titik-titik kontrol ini tidak dibuka dan tidak diredam gitu. Ya, terima kasih Dias. Ya, silakan Bang Rocky, mungkin sedikit banyak kalau bisa ditanggapi. Jadi tadi ada relasi Bapaisme, ini bahasa yang sebenarnya menarik sekali ya, relasi Bapaisme nih gitu. Yang sebenarnya hanya hadir gitu ya untuk bagaimana kemudian mereka menyenangkan penguasa gitu ya, dan kemudian bagaimana supaya suara anak-anak ini diperlembut gitu ya. Jadi udah nggak usah demo gitu ya, tetapi pada saat memang mereka justru tidak hadir untuk melindungi gitu mahasiswanya yang sebenarnya justru bersuara vokal dan bersuara keras untuk mengkritik pemerintah. Follow Instagram atau Twitternya Kaisang. Loh, kamu nge-follow toh?
Padahal follow-nya udah lama banget. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya. Monas itu adalah tempat berkumpulnya akal sehat, monumen akal sehat, monumen akal sehat. Monas itu adalah tempat berkumpulnya akal sehat.